Siap-siap, tahun 2026 bakal jadi tahunnya para raksasa baru di bursa saham kita. Nah, pertanyaannya, siapa aja sih mereka? Yuk kita bedah bareng calon-calon IPO atau Initial Public Offering paling panas yang lagi jadi omongan semua orang. Jadi, pertanyaan utamanya kan simple. Siapa aja jagoan-jagoan yang katanya siap melantai di bursa pada tahun 2026? Ada beberapa nama besar yang rumornya kenceng banget. Yang pertama, ada nama yang pasti kalian semua tahu, bahkan mungkin tiap hari pakai. Dana. Yap, dompet digital andalan kita ini kira-kira bakal jadi pemain utama di bursa nggak ya? Terus ada juga nih rajanya streaming di Indonesia, video. Gosipnya sih mereka juga udah siap-siap banget buat go public. Dan dari sektor yang beda banget, ada jagoan baru namanya Neo Energy. Ini ada hubungannya sama revolusi mobil listrik loh. Menarik banget kan? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bedah satu-satu, kalian harus tahu nih, aturan main di bursa buat tahun 2026 itu udah beda total. Sekarang bukan lagi soal banyak-banyakan perusahaan, tapi soal kualitas. Coba deh, lihat perbedaannya. Dulu itu yang penting banyak perusahaan masuk bursa. Sekarang, wah, udah 180 derajat beda. Bursa Efek Indonesia itu sekarang kayak pencari bakat elit. Cuma nyari perusahaan yang fundamentalnya sekuat baja. Kualitas jadi juaranya sekarang. Nah, ini dia istilah kuncinya, perusahaan lighthouse. Gampangnya ini tuh perusahaan mercusuar, perusahaan gede banget, asetnya di atas 250 miliar dan punya power buat ngegerakin pasar. Bursa sengaja ngincer mereka biar pasar kita makin stabil dan makin keren. Satu lagi aturan penting nih, syarat saham yang bisa dibeli publik atau free float sekarang dinaikin jadi 15%. Artinya apa buat kita? Ya artinya makin banyak saham yang bisa kita sebagai investor retail miliki. Bagus dong buat likuiditas dan transparansi. Oke, udah ngerti kan aturan main barunya? Sekarang kita masuk ke acara utamanya. Siapa aja sih calon-calon emiten super keren dari sektor paling panas di 2026? Kita mulai dari sektor teknologi dulu ya. Nama Dana muncul sebagai kandidat IPO yang paling ditunggu-tunggu. Ya iyalah, siapa sih yang nggak pakai Dana? Kalau mereka masuk bursa, pasti heboh. Nah, ini yang bikin makin seru. Coba lihat siapa aja di belakang Dana. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Ada MTech, Sinarmas, bahkan raksasa global Ant Group. Ini udah kayak The Avengers-nya dunia bisnis, jadi fondasi IPO-nya kuat banget. Selanjutnya, masih dari grup yang sama, MTech, ada Video. Mereka ini bukan cuma pemain biasa, tapi udah jadi rajanya layanan streaming OTT di Indonesia. Wah, coba deh lihat angkanya. Valuasi Video itu diperkirakan udah nyentuh hampir 15 triliun rupiah. Gila kan? Nah, IPO ini tuh bagian dari strategi cerdas MTech yang namanya Unlocking Value. Gampangnya, mereka mau melepas permata digitalnya ini biar nilainya makin bersinar terang di mata pasar. Oke, kita pindah gigi nih ke sektor sumber daya alam, tapi yang versi modern. Kenalan yuk sama Neo Energy. Mereka ini pemain kunci di rantai pasok baterai buat mobil listrik atau EV. Rencananya mereka mau ngumpulin dana lebih dari 300 juta dolar AS. Gede banget kan? Uang segede ini mau dipakai buat bangun pabrik pengolahan nikel rendah karbon. Ini penting banget buat industri baterai mobil listrik global. Bener-bener investasi buat masa depan. Nah, setelah kita ngomongin jagoan-jagoan swasta, sekarang kita sampai ke bagian yang paling bikin kaget, ada plot twist-nya guys. Ternyata BUMN atau perusahaan negara malah absen dari daftar IPO 2026. Loh, kok bisa? Dan ini bukan gosip ya, pernyataannya langsung dari Pak Doni Oskaria, COO-nya Danantara. Itu loh badan baru yang ngurusin investasi negara. Udah jelas dan tegas banget, nggak akan ada IPO BUMN di tahun 2026. Pasti kita semua langsung mikir, loh kenapa ditunda? Bukannya IPO BUMN raksasa kayak Pertamina Hulu Energi itu ditunggu-tunggu banget sama pasar. Nah, ternyata ada alasan strategis di baliknya. Jadi gini rencananya, gampangnya Danantara itu lagi bersih-bersih rumah. Mereka mau ngecek lagi bisnisnya dari A sampai Z, ngerapihin struktur perusahaannya, bikin strategi baru, dan yang paling penting, moles BUMN-BUMN ini sampai kinclong maksimal sebelum dilepas ke publik. Jadi ya, kita harus sabar nunggu paling cepat sampai 2027. Jadi nama-nama raksasa yang udah kita tunggu-tunggu, kayak Pertamina Hulu Energi sama Inalum, ya terpaksa harus masuk daftar tunggu dulu. Mereka lagi di-upgrade secara internal.
Oke, dari semua info tadi, terus artinya apa buat kita-kita sebagai investor? Yuk kita rangkum kesimpulannya biar jelas. Nah, ini rangkuman penting buat kamu. Catat ya. Pertama, untuk sementara lupakan dulu BUMN, panggung utama 2026 itu punya swasta. Kedua, fokusin radar kamu ke sektor teknologi dan energi, terutama nikel. Ketiga, standar buat perusahaan yang mau IPO makin ketat, yang artinya kualitasnya lebih oke. Dan yang terakhir, pantengin terus strategi unlocking value dari para konglomerat, karena di situ bisa jadi ada harta karun. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah dengar semua calonnya, dari Dana, video, sampai Neo Energy, aku jadi penasaran banget nih. Dari semua nama keren ini, IPO mana yang paling kalian tunggu-tunggu? Coba langsung tulis jawaban kalian di kolom komen di bawah ya. Aku pengen tahu.